Pejabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Dhani Ramdan. Apakah Pak Dhani sudah hadir di ruang virtual kita, Pak Dhani? Pak Dhani Ramdan? Ya, sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi suara wabarakatuh. saya bisa didengar? Suara bagus, Pak Ramdan. Pak Ramdan sehat hari ini, Pak? Ya. Pak, bisa cerita juga, Sehat, Pak, alhamdulillah. kepala daerah yang lain mengenai situasi di Kabupaten Bekasi ketika kita mengalami apa yang disebut dengan PPKM darurat di Jawa dan Bali, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat atas peluncuran Tribun Bekasi Network dan Tribun Tangerang.com. Luar biasa. Dan pengalaman kami di Kabupaten Bekasi, saya memang diturunkan tugas menggantikan almarhum Bapak Haji Eka Priatmaja, Ya. persis di puncak pandemi, karena Pak Bupati kami pun wafat akibat pandemi COVID-19. Waktu itu bor juga di atas 90 rumah sakit, kemudian tingkat kematian cukup tinggi. Namun saat ini seiring dengan sudah menurun ke level 3, kematian di bawah 1%, bor sudah di bawah 30%, dan juga kesembuhan sudah di atas 90%. Semua dalam kondisi terkendali, kecuali memang kami mobilitas penduduk yang agak sulit ditekan. Karena apa? Karena Bekasi ini adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. IOMKI yang diterbitkan pemerintah pusat untuk kegiatan industri di Kabupaten Bekasi ini mencapai 2.150 IOMKI. Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Karawang 600-an, Kabupaten Bogor 500-an, ini hampir 3-4 kali lipat. 2 kali lipat maksud saya. Ya. Jadi dengan demikian tentu saja agak sulit untuk menekan mobilitas, namun ternyata di tengah tantangan seperti itu, alhamdulillah kasus-kasus COVID bisa terus kita tekan karena memang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya kita terus giatkan hingga hari ini. Gitu kira-kira. Pak Ramdan, tadi disebutkan bahwa Bekasi merupakan sentra industri. Ya. Untuk mencegah supaya industri atau pabrik-pabrik tidak menjadi klaster baru, apa yang dilakukan, Pak? Apakah dilakukan serbuan vaksinasi, ataukah mewajibkan mereka untuk mengikuti program aplikasi peduli, dan seterusnya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Betul sekali. Jadi kami ini membagi 2 area tempur kami ini dalam dua kategori. Pertama adalah area kawasan industri atau perusahaan. Ya. Yang dua adalah area permukiman atau perkampungan. Di 2 area itu kami susun organisasinya Satgas, mulai dari tingkat desa kelurahan. Nah, kalau di industri itu adalah Satgas perusahaan. Di atas Satgas perusahaan itu ada Satgas kawasan industri. Kalau di area permukiman di atas Satgas desa dan kelurahan adalah Satgas kecamatan. Nah, melalui Satgas-Satgas inilah kami luncurkan program Berani, yaitu program Kabupaten Bekasi Berantas Pandemi. Berani. Jadi dari berani, makanya tagline kami adalah Kabupaten Bekasi Berani, Kabupaten Bekasi Berantas Pandemi, begitu kira-kira. Ya, nah, ini programnya ada pencegahan, ada penanggulangan, ada pemulihan. Pencegahan ada KIE Berani, yaitu berupa edukasi, sosialisasi, termasuk penegakan disiplin. Ada vaksinasi berani. Nah, ini yang kami genjot tadi melalui serbuan vaksin. Ada 4 jalur, ada vaksinasi reguler di puskesmas, rumah sakit, klinik. Ada vaksinasi mobile, yaitu yang datang ke perusahaan-perusahaan atau ke kampung-kampung RT RW. Ada vaksinasi sentra vaksinasi, nah itu seperti di stadion, di berbagai fasilitas umum yang besar. Stay selama beberapa waktu, masyarakat bisa datang ke sana, dan juga vaksinasi pelajar itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Itu di pencegahannya seperti itu. Nah, sedangkan penanggulangannya ya sebagaimana kita maklumi dan dilaksanakan juga di semua daerah, 3T. Jadi kami ada testing berani, ada tracing berani, ada treatment berani. Masing-masing kita gelar baik di perusahaan maupun di permukiman gitu. Pak, ini pertanyaan saya terakhir, Pak.
Bupati sebelumnya meninggal karena COVID-19. Lalu di puncak itu. Apa Bapak tidak mengalami tekanan psikologis, Pak, ketika Bapak diminta menjadi penjabat pas lagi PPKM yang luar biasa dan kebetulan kepala daerah sebelumnya meninggal karena itu? Apa tidak ada beban, Pak? Ya, tentu saja sebagai seorang manusia ada ya rasa kekhawatiran memasuki penugasan di daerah yang memang sedang tinggi kondisi COVID-nya. Namun tentu karena saya juga saat ini di pemerintah provinsi itu jabatan saya adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, yang notabene adalah Wakil Ketua Satgas Penanggulangan COVID ya, di bawah Pak Sekda. Maka ini tentu saja adalah tugas dan kehormatan bagi saya untuk bisa membantu menangani COVID itu sesuai dengan ya mungkin pengalaman selama ini yang kami jalankan di tingkat provinsi, coba kami terapkan di tingkat Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah ternyata apa yang kami jalankan ini membuahkan hasil sampai saat ini. Tentu saja ini belum selesai dan akan terus kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Pak Dhani Ramdan. Semoga Bapak, keluarga, dan staf selalu dalam kondisi sehat supaya bisa menggerakkan perekonomian segera bangkit. Terima kasih sekali lagi Pak Dhani Ramdan. Ya.